Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika dari SMP Telkom Sekar Kemuning Cirebon, calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Peran saya sebagai guru penggerak, saya harus berperan aktif dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dengan membentuk komunitas praktisi di sekolah. Tentunya, dukungan awal berasal dari kepala sekolah serta rekan sejawat yang ada di sekolah. Menerapkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi intrinsik bahwa mereka melakukan disiplin positif bukan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi apa yang mereka kerjakan sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan menghargai dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Dalam menerapkan budaya positif, posisi kontrol saya pada setiap masalah murid adalah dengan posisi manajer. Saya berusaha berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa salah satu tugas guru adalah untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Bila terjadi permasalahan murid yang berlanjut, saya akan mengadakan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas supaya murid mempunyai rasa percaya diri setelah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah supaya murid dapat mengungkapkan tujuan tindakan yang sudah dilakukan dan dapat mengambil solusi terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas supaya murid mengingat kembali keyakinan kelas dan berjanji untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Kemudian sesuai dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan refleksi, serta sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan tentunya mencapai visi guru penggerak yaitu merdeka belajar. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun konsep-konsep inti yang saya pelajari dari modul ini tentang: pertama, disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar atau murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Posisi manajer sebaiknya digunakan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam posisi manajer, tugas dari guru yang memosisikan dirinya sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Murid dipersilahkan untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan menunggu murid menemukan solusi. Selanjutnya, murid diajak menganalisis kebutuhan orang lain untuk kemudian berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kebutuhan dasar manusia.
Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan serta kekuatan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan restitusi, yakni menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dan perencanaannya hingga pelaksanaannya, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang selama ini saya gunakan yaitu sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif ketika saya mempunyai keyakinan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Pengalaman saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pemantau serta pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasil yang diharapkan kurang signifikan. Dan setelah menghukum, kadang saya merasa bersalah karena sudah menghukum siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan.
Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif sekolah adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.